Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen Catatan Bawah Tanah episode ke-15 dengan tema Dongeng atau Cerita Rakyat, Kearifan Lokal Dunia. Dongeng termasuk bentuk karya sastra lama yang penyampaiannya dilakukan secara lisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dongeng dipergunakan sebagai sarana penyampaian nasihat dan penanaman nilai-nilai moral. Pada era ketika anak-anak belum dihadapkan pada dunia digital dan internet, dongeng merupakan sarana yang efektif untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan-pesan kearifan. Dongeng atau cerita rakyat seringkali merupakan cerita yang penuh dengan tokoh-tokoh yang berkemampuan fantastis, bahkan ketika tokoh utamanya adalah manusia biasa. Meskipun dongeng sering dianggap sebagai fantasi untuk melarikan diri dari realita yang tidak menyenangkan, dongeng menyimpan simbol, metafora, dan kearifan yang layak diulas lebih lanjut. Adalah fakta bahwa dongeng mampu menembus batas ruang dan waktu. Dongeng hidup di tengah-tengah berbagai masyarakat dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Jelas bahwa masing-masing dongeng menyiratkan muatan budaya serta kearifan lokal yang unik. Istilah kearifan lokal merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal atau setempat. Jadi, istilah kearifan lokal merupakan gagasan arif dari suatu tempat yang dianut dan dipraktekkan oleh anggota masyarakat setempat. Kearifan lokal sering juga disebut sebagai lokal genius. Unsur budaya suatu daerah sangat potensial untuk membentuk suatu lokal genius. Kearifan lokal tercermin dalam nilai-nilai yang dihidupi dalam suatu kelompok masyarakat, menjadi pegangan hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perilaku mereka sehari-hari. Kearifan lokal atau indigenous knowledge memiliki 3 ciri, yaitu lokal, holistik, dan oral. Disebut lokal karena pengetahuan atau kearifan tersebut berasal dari lokal atau wilayah tertentu. Disebut holistik karena tidak memisahkan antara yang material dan spiritual, antara alam dan budaya, dan antara kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lain. Dikatakan oral karena disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan. Ciri tersebut, kearifan lokal tidak mempertentangkan masalah sekuler dan spiritual, sehingga tidak pula mengontraskan antara hal-hal empiris dan hal-hal yang bersifat intuitif dan sakral. Kearifan lokal merupakan bagian budaya lokal yang mengandung nilai-nilai yang mencerminkan budi pekerti yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal juga memuat pandangan-pandangan bijak yang berakar pada nilai-nilai kehidupan, etika, dan perilaku yang sudah tertanam dalam masyarakat tertentu. Kearifan lokal dapat dijadikan perekat dan acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena kearifan lokal memuat pandangan-pandangan bijak yang berakar pada nilai-nilai kehidupan, etika, dan perilaku yang sudah tertanam dalam masyarakat tertentu. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal masyarakat yang termuat dalam dongeng-dongeng yang ada. Yang pertama, menjunjung tinggi kesetiaan, kepercayaan, dan rasa hormat pada pemimpin. Seperti raja atau pemimpin merupakan pusat keadilan tempat rakyat mengadu, sekaligus dianggap sebagai penyelesai masalah. Contoh kearifan lokal yang kedua adalah pengkhianatan akan membuahkan dendam, yang pada akhirnya akan menjadi mata rantai pembalasan dendam yang tidak terputus. Contoh-contoh lainnya tentang kearifan lokal adalah kebaikan akan berbuah kebaikan.
kesalahan dan kejahatan pasti akan terungkap. Kejahatan adalah sisi kehidupan yang tidak akan bisa dihilangkan. Di dalam sebuah dongeng, selain mengandung nilai kearifan lokal, juga termuat nilai-nilai kearifan yang bersifat global atau universal. Berikut adalah beberapa contoh nilai kearifan yang bersifat global atau universal. Yang pertama adalah kearifan tentang adanya keyakinan bahwa ada kekuatan besar, baca Tuhan, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kekuatan Tuhan dalam mengatur kehidupan tidak akan mampu dipahami oleh makhluk ciptaannya. Kita seringkali hanya bisa melihat hasil akhir, apa yang terjadi pada seseorang. Namun, kita tidak mampu menelaah misalnya, mengapa dua kejadian yang sama berakhir dengan cara yang sangat berbeda, atau mengapa sesuatu yang mustahil bisa terjadi begitu saja, atau mengapa ada orang yang bernasib baik dan ada yang bernasib buruk. Kearifan kedua adalah disadari bahwa makhluk hidup di dunia ini hidup berdampingan dengan kedudukan yang setara. Tak ada satu makhluk manapun yang lebih berhak atas kehidupan di dunia ini. Semua dongeng yang dianalisa mencerminkan keyakinan bahwa semua makhluk hidup ciptaan Tuhan memiliki hak yang sama atas dunia dan kehidupan. Kearifan global ketiga tercermin dalam semua dongeng adalah kearifan dalam memandang dunia sebagai sebuah sistem keseimbangan yang tidak perlu dan tidak akan dapat diubah. Kejahatan selalu akan membayang-bayangi kebaikan. Kebenaran selalu akan bersanding dengan kepalsuan atau kemunafikan. Rasa cinta dan iri memiliki batas yang tipis. Nasib baik dan nasib buruk merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Namun, sebaik-baiknya yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup adalah tidak terjatuh ke dalam sisi gelap kehidupan ini. Contoh kearifan global keempat. Kendali diri merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup dalam berperilaku, dan kendali diri bermuara pada kemampuan berpikir. Siapapun yang mampu mengendalikan pikirannya akan berhasil mengatasi hambatan dan tantangan hidupnya. Dalam semua dongeng, kearifan ini digambarkan melalui tokoh-tokoh trickster atau tokoh cerdas yang sedang menggunakan tipu muslihat untuk mencapai suatu tujuan baik. Misalnya, tokoh kancil atau tokoh rubah. Dunia dongeng adalah dunia dengan logikanya sendiri. Terkadang sulit untuk memahami logika yang ada di dalam dongeng-dongeng rakyat. Tetapi kita bisa memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai tentang penyelesaian masalah secara adil, tentang kecerdasan dalam hidup, tentang mengedepankan kesabaran dan kegigihan. Juga tentang keberhasilan yang lebih ditentukan oleh niat baik dan ketulusan, serta keseimbangan dalam kehidupan. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.